Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 9 pada mikrotik, yaitu mengenai firewall. Nah, pada bab firewall atau pada bab 9 ini kita akan ada sekitar 17 materi ya teman-teman. Nah, nanti yang pertama kita akan membahas mengenai firewall filter. Nah, pada firewall filter ini ada sekitar beberapa materi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai ini ya teman-teman, firewall address list and firewall NAT. Nah, itu nanti kita akan ada sekitar 8 pembahasan. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas untuk yang firewall filter terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ada konsep chain. Nah, jadi di sini yaitu mikrotik atau pada mikrotik itu dia memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini bisa berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan sebuah rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan fitur chain itu ya teman-teman. Nah, jadi chain itu diibaratkan seperti rule ataupun alur yang sesuai. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fitur chain itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada chain output. Ini dia digunakan untuk memblokir paket yang menuju router. Lalu yang kedua ada chain output. Nah, chain output ini digunakan untuk memblokir atau memproses paket yang keluar dari router. Lalu yang ketiga ada chain forward. Nah, chain forward ini digunakan untuk memblokir atau memproses paket yang hanya melalui router. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep if and then. Nah, jadi teman-teman, if itu adalah jika, kemudian dan itu adalah maka. Jadi ini kan konsep if then. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah konsep jika maka. Nah, jadi teman-teman, konsepnya itu seperti ini. Di sini kita bisa langsung saja terapkan di mikrotiknya. Lalu saya akan coba untuk connect ke mikrotiknya melalui aplikasi Winbox ya teman-teman. Teman bisa klik ini lalu connect. Nah, kalau sudah, kita bisa pergi ke menu IP lalu pilih firewall. Nah, di sini pada filter rules, teman-teman bisa klik add atau icon plus ini. Nah, kemudian untuk yang if itu terdapat di menu general. Menu ini artinya adalah parameter yang menentukan suatu paket akan diizinkan atau malah diblokir. Nah, untuk paket yang dimaksud itu ada banyak sekali teman-teman. Di sini itu ada CMP, TCP, UDP, dan lain sebagainya. Jadi paket yang akan difilter itu memiliki setting yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk konsep dari dan itu terdapat pada menu action. Nah, menu inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau akan di-drop. Jadi pada menu action ini itu adalah penentuan apakah paket A akan di-accept atau akan di-drop seperti itu. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk memblokir akses facebook.com dari PC kita. Untuk konsep if atau pada menu general, kita ke bagian chance, ini kita bisa pilih forward. Nah, kenapa kita pilih forward? Karena dia itu akan melewati router. Lalu pada bagian src address, ini kita bisa isikan IP address dari laptop kita ya teman-teman. 192.168.135.55. Nah, lalu untuk yang DST address, sini kita bisa isikan IP dari Facebooknya. Untuk mengetahui IP dari Facebook tersebut, teman-teman bisa buka CMD atau command prompt. Kalau sudah, ini kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, jadi untuk mengetahui IP dari Facebook kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, disinilah IP Facebook tersebut akan muncul ya teman-teman. Nah, lalu ini di sini pada DSC address saya isikan Oke, ini sudah terisi. Kemudian di sini untuk protokolnya kita bisa pilih TCP.
Nah, kenapa kita pilih TCP? Karena facebook.com itu merupakan HTTPS, dan HTTPS itu menggunakan TCP ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa isikan portnya untuk HTTPS yaitu 443. Lalu pada menu action, di sini kita pilih drop. Nah, kenapa kita pilih drop? Karena tadi kan kita ingin memblokir akses Facebook. Jadi untuk memblokir itu kita pilih drop. Kalau sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk konsep dari if and then ataupun konsep jika maka. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu konsep strategi. Nah, jadi konsep strategi pada firewall itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu accept view drop any lalu drop view accept any. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah topologi seperti ini, di mana di situ terdapat sebuah PC dan PC-nya itu ada 5 teman-teman. Nah, PC inilah yang akan kita gunakan untuk konsep strategi ini. Pada topologi ini nanti kita akan ada beberapa kasus teman-teman. Nah, untuk kasus yang pertama, kita membuat 2 komputer agar tidak bisa ping ke internet atau ping 88 dan 3 komputer sisanya bisa. Nah, perhatikan di sini kita memiliki 5 PC teman-teman. Nah, untuk kasus yang pertama, komputer yang tidak bisa ping ke internet adalah PC 1 dan PC 2. Jadi nantinya PC 1 dan PC 2 tidak bisa ping ke internet, sedangkan PC 3, PC 4 dan PC 5 itu bisa ping ke internet. Untuk kasus pertama ini, kita bisa menggunakan konsep strategi yang kedua, yaitu drop view accept any, artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Jadi PC 1 dan PC 2 itu diblokir, sedangkan PC 3, PC 4, PC 5 diizinkan teman-teman. Nah, lalu untuk kasus yang kedua, yaitu kita coba kebalikannya, 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Jadi seperti ini teman-teman. Ini nantinya PC 1 dan PC 2 bisa ping ke internet. Nah, lalu sedangkan yang PC 3, PC 4, PC 5 itu tidak bisa ping ke internet. Untuk kasus yang kedua ini kita bisa menggunakan konsep strategi yang pertama, yaitu accept view drop any, yang artinya mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Jadi dia mengizinkan PC 1 dan PC 2 untuk ping ke internet dan memblokir PC 3, PC 4, PC 5 agar tidak bisa ping ke internet. Nah, ini sekian pada pembahasan materi yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kasus hanya beberapa FVC yang dapat ping ke router. Oh iya teman-teman, nantinya pada studi kasus ini kita akan menggunakan topologi yang sama untuk praktiknya. Dari sini kita akan coba untuk studi kasus yang pertama terlebih dahulu, yaitu hanya beberapa FVC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Nah teman-teman, kita bisa langsung buka topologinya. Nah, kalian juga harus pastikan bahwa semua perangkat yang berada di topologi itu menyala atau running semua ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk kasus yang pertama hanya FVC 1 yang bisa ping ke router. Untuk kasus yang pertama kita akan membuat hanya FVC 1 saja yang dapat ping ke router. Nah, untuk konfigurasinya ini kalian bisa ke Winbox, lalu ke menu IP. Setelah itu pilih firewall, filter rules, kemudian klik tanda add atau icon plus ini. Nah, untuk kasus pertama ini kita menggunakan chain pada general. Nah, ini kita pakai yang input. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa pilih input? Kan ada yang lain. Nah, karena source address-nya berasal dari FVC dan berakhir di router, teman-teman, jadi chain input adalah yang paling tepat. Pada kasus pertama ini, kita akan menggunakan strategi accept view drop any, yaitu mengizinkan beberapa dan memblokir yang lainnya. Jadi nantinya kita akan mengizinkan FVC 1 agar bisa ping ke router, sedangkan yang lainnya akan terblokir atau tidak bisa ping ke router. Nah, pada bagian assertion address, kita masukkan IP dari FVC 1. Nah, ini kita bisa ketikkan IP DHCP terlebih dahulu. Lalu kita cek IP menggunakan perintah
show IP. Nah, misalnya kita mendapatkan IP 192.168.88.253. Maka IP inilah yang akan kita masukkan ke kolom SRC address. Ketika 192.168.88.253. Nah, untuk protokolnya kita bisa pilih ICMP. Kenapa ICMP? Karena nantinya FPC 1 akan kita izinkan untuk melakukan ping ke router. Nah, itulah bagian if-nya. Kemudian kita pergi ke bagian then, yaitu menu action. Pada bagian action kita pilih accept seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, sampai sini kita telah berhasil membuat accept view-nya, teman-teman. Selanjutnya kita membuat rule drop any. Caranya sama, kita klik menu icon plus ini, lalu pergi ke menu general atau if, kemudian untuk chain-nya input. Nah, untuk SRC address biarkan kosong, protokol tetapkan ICMP. Karena kita ingin agar FPC 2 sampai FPC 5 tidak bisa ping ke router. Pada bagian action, ini kita pilih drop. Kemudian klik apply, oke. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat konfigurasi if then serta accept view dan drop any. Nah, sebelum dicoba, kita coba cek dulu IP router yang mengarah ke klien. Nah, interface yang menuju klien menggunakan Ether 2 ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita bisa ke menu IP lalu address. Nah, untuk yang Ether 2 ini IP-nya yaitu 192.168.88.1 yang ini. Lalu teman-teman bisa buka terminal PVC-nya langsung. Ini kita ping IP tadi. Nah, di sini hasilnya muncul TTL, artinya VPC 1 berhasil ping ke router. Nah, selanjutnya kita coba yang VPC 2 ping 192.168.88.1. Nah, perhatikan di sini muncul timeout ya, teman-teman. Begitu juga untuk yang VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Karena tadi saat kita konfigurasi di Winbox hanya VPC 1 saja yang dapat ping ke router. Jadi VPC 2 sampai 5 itu sudah terdrop dan tidak bisa ping. Nah, jika kita ingin agar VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping, sedangkan yang lainnya tidak bisa, cukup menambahkan satu rule accept lagi untuk VPC 2. Ini kita pergi ke Winbox. Lalu ini kita ke IP lalu firewall. Nah, ke filter rules lalu klik icon plus ini. Maaf teman-teman, pilih ini ya, rule accept yang sudah ada. Lalu ini kita copy. Pada rule yang tercopy, chain tetap input, tetapi SRC address-nya diganti menjadi IP dari VPC 2. Nah, misalnya VPC 2 adalah ini ya 192.168.88.253. Maaf, ini VPC 2.251. Ini kita ganti. Lalu untuk yang protokolnya tetap ya teman-teman, ICMP. Lalu untuk yang action tetap accept. Kalau sudah klik apply lalu oke. Nah, sekarang rule accept-nya bertambah 2 untuk VPC 1 dan VPC 2. Sedangkan rule drop tetap sama. Ini artinya VPC 1 dan VPC 2 bisa ping ke router dan VPC 3 sampai 5 tidak bisa. Untuk itu kita coba pada VPC 2-nya ping 192.168.88.1. Enter. Nah, sekarang sudah berhasil ping ke router ya teman-teman. Sedangkan untuk yang VPC 3, VPC 4, VPC 5 masih tetap tidak bisa. Nah, ini pada VPC 3 tadi saya sudah coba. Ini hasilnya timeout. Begitu juga untuk yang VPC 4 dan VPC 5. Oke, mungkin itu saja untuk kasus yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu masih sama mengenai studi kasus. Karena tadi kita sudah membahas studi kasus yang pertama, di sini kita akan lanjut membahas studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa.
Sebelum melakukan studi kasus yang kedua, kita kembali ke topologi. Nah, pada topologi ini kita akan menambahkan sebuah server. Caranya, ini kita bisa klik kanan, lalu pilih node. Nah, ini perangkat virtualnya, pilih yang ini, virtual PC atau VPC. Lalu ubah ikonnya menjadi server. Saya pilih ini server PNG. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Ini untuk deskripsinya menjadi server. Kalau sudah, ini kita klik save. Kita taruh sini. Setelah itu sambungkan server ke router, hubungkan seperti biasa ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik save. Sebelum masuk ke root firewall, kita melakukan konfigurasi IP pada interface router yang mengarah ke server. Server terhubung melalui Ether 3. Maka kita akan memberikan IP pada Ether 3. Caranya ini teman-teman bisa buka Winbox. Lalu pilih IP. Lalu pilih addresses. Nah, kalau sudah ini kita akan tambahkan addressnya yaitu 192.168.1. Interface-nya Ether 3. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Selanjutnya konfigurasi IP pada perangkat server. Kita klik. Nah, lalu pada konsol server ini kita masukkan IP misalkan 192.168.88.2/24. Lalu IP gateway yang tadi dari mikrotiknya itu 192.168.88.1. Kalau sudah, ini kita enter. Nah, jika sudah tampil tanpa error, artinya konfigurasi sudah berhasil. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buka kembali aplikasi Winbox. Ini kita pergi ke menu IP. Lalu pilih firewall, filter rules seperti ini. Untuk konfigurasi sebelumnya dari studi kasus pertama, ini kita disable terlebih dahulu dengan klik tanda silang. Ini kita disablekan semua. Nah teman-teman, di sini saya sudah menguji pada VPC 3 yaitu 192.168.88.2. Ini hasilnya TTL ya teman-teman. Begitu juga yang VPC 4. Nah, untuk saat pengujian di VPC 2, 5 maupun VPC 1, ini untuk VPC 2 saat ping 192.168.88.2, ini hasilnya timeout ya teman-teman karena terkena rule drop. Nah, contoh pada VPC 5 juga sama ya teman-teman. Ini juga terkena rule drop, tidak bisa ping 192.168.88.2. Ini hasilnya tidak bisa atau terblokir. Nah, kesimpulan untuk studi kasus kedua, untuk VPC 3 dan VPC 4 diizinkan ping ke server karena memiliki rule accept. Sedangkan VPC 125 akan terblokir karena rule drop. Firewall berhasil berjalan sesuai yang kita buat, rule accept khusus untuk dua VPC, lalu rule drop untuk semuanya. Kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu kasus yang hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet. Nah, ini kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga, ini kita akan membuat hanya beberapa VPC yang tidak bisa mengakses internet dan sisanya bisa mengakses internet. Pada studi kasus ketiga ini, kita akan membuat VPC 2 dan VPC 5 tidak dapat mengakses internet, sedangkan VPC 1, VPC 3, dan VPC 4 dapat mengakses internet. Untuk kasus yang ketiga ini, kita akan menggunakan strategi drop view and accept any, sedangkan tipe chain yang akan digunakan adalah forward. Ini kita akan konfigurasi di Winbox. Lalu kita masuk ke IP, kemudian pilih firewall, lalu filter rules. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya kita disable terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini kita klik icon silang ini. Nah, lalu kalau sudah, kita klik tanda plus ini, klik add. Kemudian pada bagian general atau bagian if kita definisikan dulu. Untuk chainnya menggunakan forward, lalu SRC address-nya kita menggunakan IP pada VPC 2 yaitu 192.168.88.2.
248. Nah, kalau sudah, untuk disk address-nya dikosongkan. Lalu untuk protokolnya ICMP. Lalu kemudian kita ke action. Actionnya yaitu drop. Kalau sudah, klik apply. Setelah itu kita copy saja untuk yang rule kedua. Nah, pada hasil copy yang rule sebelumnya, untuk chainnya tetap forward. Lalu untuk src address-nya ubah menjadi IP VPC 5. Ini kita cek IP VPC 5 yaitu 192.168.88.245. Kalau sudah, untuk bagian lainnya masih sama. Disk address-nya dikosongkan, protokolnya menggunakan ICMP. Lalu untuk actionnya drop. Kalau sudah, klik apply, lalu OK. Nah, untuk rule yang ketiga, accept untuk VPC lainnya. Ini kita klik add, general. Lalu untuk chainnya forward, src address-nya kosongkan, protokolnya yaitu ICMP. Lalu untuk out interface-nya menggunakan Adder 1, karena Adder 1 adalah interface yang mengarah ke ISP. Kalau sudah, ini kita ke action, kemudian ini accept ya teman-teman. Lalu kita klik apply, OK. Selanjutnya ini kita coba uji pada VPC 2. Nah, ini pengujian pada VPC 2, ini kita ketikkan ping 8.8.8. Kalau sudah, kita enter. Nah, jika muncul output request timeout, artinya VPC 2 tidak bisa mengakses internet atau tidak bisa ping ke internet, berarti rule drop berhasil ya. Lalu pengujian pada VPC 5, ini kita coba ping. Nah, pada VPC 5 hasilnya juga muncul request timeout, yang berarti VPC 5 juga tidak bisa mengakses internet atau sudah diblokir. Jadi VPC 2 dan VPC 5 sudah drop view atau diblokir. Lalu untuk pengujian pada VPC 1, termasuk yang diizinkan, ini kita coba ping 8.8.8, enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu coba ping google.com. Ini juga sama hasilnya TTL, artinya VPC 1 bisa ping ke internet atau dapat mengakses internet dengan baik. Lalu kita coba pada VPC 3, kita ping 8. Ini VPC 3 juga hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita coba untuk ping google.com. Ini hasilnya TTL juga. Lalu kita uji ke VPC 4. Nah, VPC 4 juga menampilkan output TTL sehingga VPC 4 dapat mengakses internet. Nah, kesimpulan pada studi kasus ketiga, VPC 2 dan VPC 5 yaitu drop view atau diblokir, tidak bisa mengakses internet atau melakukan ping. Sedangkan VPC 1, VPC 3, dan VPC 4 accept and diizinkan, yaitu dapat mengakses internet dan melakukan ping. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu masih sama membahas mengenai studi kasus. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas studi kasus yang keempat. Nah, pada studi kasus yang keempat ini kita akan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Namun di sini kita hanya akan mencobanya satu saja, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, sebelum melanjutkan studi kasus ini, kita akan menambahkan sebuah perangkat pada topologi. Ini kita ke VNet. Nah, perangkat yang akan ditambahkan ini memiliki tampilan GUI. Nah, teman-teman, kalian bisa menggunakan vendor apa saja, tetapi di sini saya menggunakan vendor Linux. Nah, caranya ini kita klik kanan, lalu pilih Node, lalu pilih yang Docker.io. Nah, untuk image, saya menggunakan Linux Ubuntu Desktop ya teman-teman. Jika pada bagian image tertulis invalid, maka teman-teman harus mendownload terlebih dahulu Linux Ubuntu Desktop-nya. Nah, caranya ini kita close lab terlebih dahulu, lalu pergi ke bagian device. Nah, pada bagian Chrome kalian bisa klik Git device ya teman-teman. Nah, proses download cukup lama. Jika muncul tulisan add to VNet, artinya sudah berhasil terdownload. Nah, setelah itu kita kembali ke topologinya. Ini kita klik open. Setelah itu kita ulangi prosesnya, itu kita klik kanan lalu pilih Node, Docker.io. Nah, jika image sudah terdownload pasti akan muncul di daftar seperti ini.
Selanjutnya pada nama dan deskripsi kita ubah menjadi Linux. Lalu untuk ikonnya kita ubah menjadi desktop Linux. Yang ini ya teman-teman. Scroll ke bawah. Nah, ini kita centang DHCP pada Ether 1. Pada primary console ini kita ubah menjadi RDP. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, kalau sudah ini kita klik start pada Linux desktopnya, lalu sambungkan Linux desktop ke switch. Klik save. Sampai tahap ini topologinya sudah siap dan kita bisa lanjut ke studi kasus 4. Nah, ini kita bisa lanjut ke studi kasus keempat. Kini kita buka Winbox terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini kita ke IP, lalu pilih firewall. Nah, untuk konfigurasi role sebelumnya, kita disable terlebih dahulu. Nah, pada kasus keempat ini kita akan memblokir semua akses klien ke YouTube. Nah, pada studi kasus ini kita akan menggunakan strategi drop ini. Nah, ini kita klik add. Kemudian pada bagian general, chatnya yaitu forward. Kenapa menggunakan forward? Karena akses YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Nah, untuk SRC address-nya ini kosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Lalu untuk protokolnya yaitu TCP. Untuk desti portnya 443 karena YouTube menggunakan protokol HTTPS. Lalu masuk ke bagian advance. Nah, pada TLS host ini kita bisa ketikkan youtube.com. Nah, kenapa kita menggunakan asterisk atau bintang di depan dan di belakang? Berarti sama semua alamat yang mengandung youtube.com akan diblokir secara otomatis. Nah, lalu untuk bagian actionnya kita pilih drop, lalu klik apply, oke. Nah, untuk pengujian pemblokiran YouTube, ini kita ke Firenet, kita buka Linux desktopnya. Nah, teman-teman, setelah masuk ini kita klik oke, lalu pilih Chrome. Nah, kalau sudah ini kita klik titik 3 pada menu, lalu kita pilih New Incognito Windows. Kita menggunakan mode private atau mode samaran agar lebih bersih dari cache. Ini kita klik saja. Nah, pada address bar ini kita bisa ketikkan youtube.com, lalu tekan enter. Nah, YouTube akan berusaha memuat, tetapi prosesnya akan lama karena sudah diblokir. Nah, dan benar YouTube tidak bisa dibuka. Pesan yang muncul adalah "This site can be reset". Artinya, YouTube sudah berhasil diblokir dari sisi klien sesuai konfigurasi firewall yang dibuat. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai firewall logs. Nah, firewall sendiri ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router, teman-teman. Nah, kita itu dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang kita inginkan melalui variable filter dengan menggunakan action log. Jadi, mudahnya firewall log adalah catatan atau aktivitas firewall yang memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan, membantu memonitor keamanan dan mendeteksi potensi ancaman. Nah, contohnya itu ketika ada klien A
yang sedang mengakses YouTube atau baru saja mengakses YouTube, nantinya di router lognya itu akan terdeteksi bahwa klien A ini sedang atau baru saja mengakses YouTube tersebut. Nah, di sini kita langsung saja praktikkan berdasarkan konsep yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman. Nah, ini kita buka Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita pada topologi yang sudah kita buat, kita siap menggunakan perangkat Linux yang ada untuk melakukan pengujian agar aktivitasnya bisa terdeteksi oleh router. Nah, di sini kita akan coba menambahkan logs pada Linux yang ini ya, teman-teman, atau pada perangkat Linux tersebut, supaya nantinya aktivitas yang dilakukan Linux bisa terdeteksi oleh router Mikrotik melalui fitur log. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung pergi ke aplikasi Winbox-nya, lalu masuk ke menu IP, lalu pilih firewall. Nah, perhatikan di sini teman-teman, masih ada konfigurasi kita yang sebelumnya yang sudah kita buat saat memblokir YouTube. Nah, pada konfigurasi inilah yang akan kita edit untuk menambahkan fungsi log. Nah, sekarang teman-teman bisa klik role yang sudah ada tersebut, lalu masuk ke bagian action. Nah, pada bagian log teman-teman bisa centang atau checklist. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan logs prefix. Nah, logs prefix ini merupakan nama atau tanda yang akan muncul di menu log pada router, sehingga kita bisa mengetahui siapa atau apa yang sedang terdeteksi oleh router. Nah, di sini saya kasih contohnya adalah klien A. Nah, jadi pada kolom log prefix yang saya isi dengan tulisan klien A, jika sudah, teman-teman tinggal klik apply lalu OK. Setelah itu kita kembali ke topologi, lalu kita buka Linux desktopnya tadi sudah kita tambahkan. Nah, di dalam Linux teman-teman bisa buka browser, lalu klik titik 3, pilih ini. Nah, mode ini digunakan supaya pengujian lebih bersih dan tidak terpengaruh oleh cache atau data sebelumnya. Nah, kemudian pada kolom pencarian, ini kita ketikkan youtube.com, lalu enter. Nah, di sini nantinya pasti tidak bisa diakses teman-teman, karena sebelumnya kita memang sudah memblokir akses YouTube. Tetapi ini tidak masalah karena tujuan kita saat ini bukan untuk membuka YouTube, melainkan untuk melihat lognya saja. Nah, setelah melakukan percobaan membuka YouTube tadi, sekarang kita kembali ke Winbox. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu log. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Nah, di sini itu akan muncul informasi log dan akan terlihat tulisan yang tadi kita buat pada logs prefix, yaitu klien A. Hal itu menandakan bahwa aktivitas dari klien atau Linux desktop tadi berhasil terdeteksi oleh router melalui fitur firewall logs. Jadi, walaupun YouTube tidak bisa dibuka, aktivitas percobaannya tetap tercatat pada router. Inilah fungsi utama dari firewall log, yaitu untuk mencatat aktivitas jaringan, memantau lalu lintas, serta membantu mendeteksi potensi ancaman. Jadi, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan mengenai firewall log pada pembahasan ke-8. Kita lanjut ke pembahasan ke-9, yaitu mengenai blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Nah, NTP itu sendiri merupakan singkatan dari Network Time Protocol. Ini merupakan fitur atau sistem yang digunakan untuk pengaturan waktu pada Mikrotik. Nah, jadi salah satu fungsi dari filter firewall ini adalah memblokir atau mengizinkan akses berdasarkan waktu. Jadi dia itu akan memblokir atau mengizinkan klien sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, tetapi minusnya itu NTP ini harus melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan terlebih dahulu. Karena kalau waktunya tidak sesuai, maka real time pace-nya tidak akan berjalan dengan benar. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP, teman-teman. SNTP ini merupakan bentuk NTP yang lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk jaringannya berskala kecil, tetapi dengan kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan NTP biasa. Jadi kesimpulannya, NTP lebih lengkap, lebih akurat, lebih kompleks, sedangkan untuk SNTP yaitu lebih sederhana, cocok untuk jaringan kecil. Nah, metode yang ada pada NTP, untuk metode NTP sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama server itu sebagai penyedia waktu atau time pool, lalu yang kedua ada klien sebagai penerima waktu, yang ketiga peer atau p-node saling bertukar waktu dalam level yang sama, lalu yang keempat ada broadcast dan multicast, yaitu untuk mengirim waktu ke banyak klien sekaligus. Nah, ini sekarang kita langsung praktikkan ya teman-teman. Ini kita masuk ke Winbox.
setelah membuka aplikasi Winbox, ini kita masuk ke menu sistem, lalu pilih SNTP Client. Nah, di dalam menu SNTP Client, ini untuk enable-nya ini kita checklist atau centang. Untuk modenya broadcast ya teman-teman, masih sama. Lalu untuk primary NTP server, ini bisa kita ketikkan 0.id.pool.ntp.org. Lalu untuk yang secondary NTP server, ini kita ketikkan 1.id.pool.ntp.org. Kalau sudah, kita apply. Nah, setelah di-apply, perhatikan pada bagian mode biasanya akan berubah menjadi unicast. Itu artinya Mikrotik sekarang sedang melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita perlu mengatur zona waktu agar sesuai dengan wilayah kita. Oh ya teman-teman, ini kita bisa apply lalu oke terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengatur zona waktu agar sesuai dengan wilayah kita. Caranya dengan masuk ke sistem, lalu pilih club. Nah, pada bagian time zone 9 ini kita isi menjadi Asia slice Jakarta. Kemudian kita klik apply lalu oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa buka lagi menu sistem lalu klik. Nah, dan di sana zona waktunya sudah berubah otomatis sesuai dengan zona waktu Indonesia, yaitu untuk wilayahnya Jakarta. Nah, karena waktu sudah sinkron, sekarang kita bisa menggunakan fitur waktu ini di firewall. Ini kita bisa masuk ke firewall dengan buka menu IP lalu pilih firewall, filter rules. Nah, di sini kita akan gunakan rule yang terakhir atau rule yang memblokir itu tadi ya teman-teman. Ini kita klik rule tersebut lalu masuk ke tab extra. Nah, pada bagian time kita isi rentang waktunya teman-teman. Misalnya di sini itu jam 12 sampai jam 2. Nah, artinya klien hanya bisa mengakses YouTube dari jam 12 sampai jam 5. Di bawahnya itu ada pilihan days atau hari. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Tapi pada contoh ini saya akan centang semua. Artinya setiap hari boleh akses, tapi hanya dari jam 12 sampai jam 2. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Sekarang kita lakukan pengujiannya teman-teman. Nah, setelah kita tadi selesai membahas mengenai firewall filter, sekarang kita akan lanjut membahas dua bagian penting berikutnya, yaitu firewall address list dan firewall NAT. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada materinya firewall address list dan firewall NAT, ini ada sekitar 8 pembahasan penting. Dan sekarang kita mulai dulu dari pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan 10 mengenai konsep address list. Nah, firewall address list adalah sebuah fitur yang ada di Mikrotik yang fungsinya adalah mengelompokkan satu atau lebih IP address menjadi satu nama list tertentu. Jadi biasanya kalau kita ingin memblokir beberapa IP, kita harus menuliskan IP satu persatu di firewall rule. Tetapi dengan menggunakan address list, kita bisa memasukkan banyak IP tersebut ke dalam satu kumpulan list yang punya satu nama. Lalu kita cukup memanggil nama list tersebut di firewall rule. Dengan kata lain, firewall address list adalah cara menjadikan banyak IP address menjadi satu nama. Nah, contohnya daripada 192.168.1.2, 192.168.1.5 ditulis satu persatu di firewall rule, bisa cukup dijadikan satu list bernama klien nakal. Dan semua IP tadi dimasukkan ke dalam list itu. Nah, address list juga bisa digunakan sebagai action pada rule firewall, artinya kita bisa membuat rule yang menambahkan IP ke list secara otomatis, lalu mengatur akses IP berdasarkan list dan memblokir atau mengizinkan IP berdasarkan list. Jadi address list ini sangat penting dalam manajemen jaringan, terutama kalau kita punya banyak klien. Nah, untuk mengakses menu address list di Mikrotik, cara lengkapnya yaitu ini kita login Winbox, lalu pilih menu IP, pilih firewall. Nah, lalu perhatikan di bagian atas ada beberapa tab, filter rules, NAT, mangle, lalu role, service port, connection, address list. Nah, ini kita klik tab yang address list. Nah, disinilah semua list IP yang kita buat akan muncul dan bisa dikelola. Misalkan di dalam jaringan kita mempunyai satu klien nakal atau bermasalah, misalnya IP klien tersebut adalah 192.168.1.10, maka kita ingin memasukkan IP tersebut ke dalam address list. Nah, langkah-langkahnya ini kita
masuk ke IP, lalu firewall, lalu address list. Kalau sudah, ini kita klik tombol plus atau add. Nah, maka akan muncul jendela baru untuk menambahkan list. Nah, untuk isi bagian-bagiannya, untuk namanya di sini kita menuliskan nama kelompoknya. Misalnya ini kita isi klien nakal. Lalu untuk addressnya isi dengan IP yang bermasalah, yaitu misalnya 192.168.1.10. Untuk komen itu opsional, bisa diisi klien sering download ilegal atau klien bermasalah. Nah, jika sudah, ini kita bisa klik apply, lalu OK. Sekarang IP 192.168.1.10 sudah masuk ke dalam list bernama klien nakal, dan di tab address list akan muncul seperti ini ya teman-teman. Artinya IP tersebut sudah menjadi bagian dari kelompok tertentu dan siap digunakan di firewall role. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata bukan hanya satu klien, tetapi ada sekelompok klien yang nakal atau bermasalah dalam satu jaringan yang sama? Contohnya, IP yang bermasalah berada pada rentang 192.168.1.10 sampai 192.168.1.40. Nah, daripada menuliskan satu persatu, kita bisa langsung membuat IP rank. Nah, langkah-langkahnya teman-teman bisa masuk ke menu IP, lalu pilih firewall, kemudian pilih yang tab ini, address list. Kalau sudah, klik add. Untuk name-nya tetap sama, kita isi menjadi klien nakal. Nah, untuk addressnya kita tulis bentuk rank seperti ini, 192.168.1.10. Lalu min 192.168.1.40. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply, lalu OK. Nah, sekarang semua IP yang berada di antara 192.168.1.10 sampai 192.168.1.40 otomatis masuk ke list klien nakal. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ke-11, yaitu mengenai address list untuk firewall filter. Nah, filter address list ini teman-teman dapat dimanfaatkan untuk penerapan dari firewall filter. Jika dibandingkan dengan membuat rule satu persatu untuk setiap IP, maka akan jauh lebih mudah dan lebih rapi jika kita menggunakan fitur address list ini teman-teman. Karena dengan address list kita tidak perlu lagi menuliskan IP satu persatu di setiap rule firewall, kita cukup membuat satu list lalu memanggil nama list itu di firewall rule. Ini memudahkan kita dalam manajemen jaringan, apalagi kalau kliennya banyak. Nah, untuk mengaktifkan kembali rule firewall sebelumnya, langsung saja kita coba masuk ke aplikasi Winbox. Lalu pilih ke menu IP, lalu firewall. Nah, lalu masuk ke ini tab filter rules. Nah, di sini untuk filter rules yang sebelumnya kita nonaktifkan atau disable, sekarang kita akan aktifkan kembali atau enable ya teman-teman. Ini kita akan aktifkan yang rule 0, 1, dan 2. Caranya cukup klik kanan pada rule, lalu pilih enable atau klik ini, tanda centang birunya. Nah, ini tujuannya itu supaya konfigurasi firewall yang sudah kita buat sebelumnya bisa berjalan kembali. Nah, ini kita akan mengubah IP VPC dari DHCP ke static. Sebelumnya, VPC kita menggunakan IP DHCP atau otomatis. Sekarang kita akan ubah menjadi IP static agar lebih mudah kita atur menggunakan address list. Nah, di sini saya menggunakan range IP 192.168.88.31 sampai 88.35. Kenapa tidak menggunakan 99? Karena gateway saya yaitu 88.1 atau ini tuh menyesuaikan gateway-nya. Dan ini akan kita atur secara berurutan ke setiap VPC. Jadi, saya ketikkan IP 192.168.88.31. Lalu belakangnya jangan lupa kasih /24, lalu kita ketikkan gateway-nya 192.168.88.1/24, lalu enter. Nah, di sini saya sudah teman-teman. Jadinya ini kita coba show IP. Lalu kita ke yang VPC 2, IP 192.32/24.
Ini kita coba sampai VPC 5. Nah, kalau sudah teman-teman, ini tambahkan DNS, misalnya menggunakan DNS Google, kita ketikkan IP DNS, kemudian bisa cek hasilnya menggunakan show IP. Nah, maka akan terlihat yaitu untuk IP-nya sudah ada. VPC 1 yaitu 192.168.88.31/24, gateway-nya 88.1, lalu DNS-nya ini 8.8.8. Langkah ini dilakukan juga pada semua VPC dengan IP yang berurutan. Nah, sekarang setelah semua VPC menggunakan IP static, kita akan membuat address list. Tujuannya adalah hanya VPC 1 dan VPC 2 yang boleh ping ke router, VPC 3, 4, dan 5 tidak boleh ping ke router. Nah, teman-teman, ini bisa kita buka Winbox. Lalu teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu pilih firewall. Lalu ke tab filter rules, lalu klik tombol, teman-teman, ke ini, tab address list, lalu klik tombol add, dan untuk name-nya yaitu approve. Address-nya range yaitu 192.168.88.31 min 192.168.88.32. Nah, artinya VPC 1 ini .31 dan VPC 2 .32 tergabung dalam satu daftar nama bernama approve. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Sekarang VPC 1 dan VPC 2 sudah resmi berada di dalam address list bernama approve. Nah, untuk menggunakan address list di firewall filter, sekarang kita pindah lagi ke filter rules. Untuk langkah detailnya ini kita klik 2 kali pada rule yang diizinkan atau accept. Nah, pada tab general, ini bagian SRC address-nya kita kosongkan saja. Lalu, kalau sudah pindah ke tab advance, pada bagian SRC address list, ini kita pilih approve. Lalu pindah ke tab action, pastikan actionnya ini ya teman-teman, accept. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Artinya rule ini sekarang berbunyi hanya IP yang masuk ke dalam address list approve yang akan diizinkan mengakses router. Lalu yang ke selanjutnya yaitu pengujian atau testing ping ke router. Sekarang kita akan melakukan pengujian menggunakan perintah ping dari masing-masing VPC. Nah, ini kita ping menggunakan IP router kita, ping 192.168.88.1. Nah, pada VPC 1 hasilnya muncul TTL, artinya berhasil ya teman-teman, boleh diakses. Lalu pada VPC 2 ini kita coba ping. Nah, di sini hasilnya TTL, ini berhasil ya teman-teman. Lalu pada VPC 3 ini muncul timeout. Lalu VPC 4 juga muncul timeout ya teman-teman. Dan juga VPC 5. Nah, ini juga muncul hasilnya timeout. Nah, mengapa VPC 3 sampai VPC 5 tidak bisa ping ke router? Karena VPC 1 dan VPC 2 masuk address list approve, maka diizinkan atau accept. Lalu untuk VPC 3, 4, 5 tidak masuk address list approve, maka ditolak atau drop. Dengan ini terbukti bahwa firewall address list berhasil bekerja dengan baik sesuai keinginan kita, yaitu jadi address list sangat efektif untuk mengatur siapa yang boleh akses, mengatur siapa yang diblokir, mengelompokkan klien, menghemat role firewall, dan mempermudah manajemen jaringan. Kita lanjut ke materi yang ke-12 yaitu address list untuk firewall NAT. Nah, tujuannya yaitu membuat pengaturan supaya hanya VPC 1 sampai VPC 4 yang dapat mengakses internet. VPC 5 dan perangkat lain yang tidak masuk list tidak diizinkan untuk internetan. Kita akan menggunakan address list plus NAT masquerade di MikroTik. Nah, untuk penjelasan singkatnya apa yang kita lakukan dan kenapa. Nah, di sini tuh saya akan membuat address list yang berisi IP VPC 1 dan IP VPC 4. Kita akan ubah rule NAT, SRC NAT sehingga hanya sumber SRC yang ada pada address list yang akan mendapat NAT atau masquerade, sehingga cuma mereka yang dapat keluar ke internet. VPC yang tidak ada di list tidak akan mendapatkan NAT atau paket keluar tidak ditranslate ke IP public dan tidak mendapatkan jawaban dari internet dan hasilnya akan timeout.
Nah, untuk contoh ini saya anggap VPC sudah punya alamat IP statis atau di set statik. Itu misalnya untuk router LAN IP-nya yaitu 192.168.88.1. Lalu untuk VPC 1 88.31, VPC 2 88.32, VPC 3 88.33, VPC 4 88.34, VPC 5 88.35. Pastikan semua perangkat terhubung ke switch atau router dan bisa ping gateway 192.168.88.1 sebelum melanjutkan. Nah, teman-teman, untuk langkah-langkahnya ini kita buka Winbox, lalu pilih menu IP, firewall, lalu ke address list. Nah, di sini teman-teman bisa klik tombol add, lalu untuk name-nya yaitu VPC 1 sampai VPC 4 atau nama yang lain yang mudah diingat. Lalu untuk address-nya masukkan range atau IP yang ingin diizinkan. Ini 192.168.88.31 dan 192.168.88.34. Teman-teman kalau sudah bisa klik apply lalu oke. Setelah langkah ini, tab address list akan menampilkan entry VPC 1 sampai dan 4 dengan IP yang kita masukkan. Lalu selanjutnya kita akan ubah role NAT supaya hanya address list yang dimasukkan. Ini kita bisa ke tab NAT, lalu klik ini 2 kali. Nah, kemudian pergi ke general. Untuk chain-nya yaitu src NAT, lalu untuk src address-nya listnya ini menggunakan ini VPC 1 sampai 4. Lalu untuk actionnya menggunakan masquerade. Kalau sudah klik apply lalu oke. Nah, penjelasan singkatnya, masquerade mengubah alamat source private menjadi alamat IP public router sehingga paket dari klien bisa mendapat balasan dari internet. Karena kita batasi src address list pada role NAT, hanya IP di list itu saja yang akan ditranslate. VPC di luar list tidak akan ditranslate sehingga tidak bisa komunikasi ke internet. Nah, pastikan role NAT spesifik ini berada di posisi yang tepat sebelum role lain yang lebih generik. Urutan role NAT mempengaruhi hasil. Role pertama yang cocok akan dieksekusi. Jika ada role NAT lain yang mencakup semua atau miss .0/0, pastikan role kita lebih spesifik ditempatkan di atasnya atau dinonaktifkan role generik tersebut. Nah, ini kita akan melakukan pengujian dari masing-masing VPC-nya. Saya akan coba uji pada VPC 1. Nah, hasil ini TTL ya teman-teman, atau berhasil. Lalu kita coba juga ping google.com. Di sini juga sama ya teman-teman, muncul TTL. Selanjutnya ke VPC 2. Oke, di sini juga muncul TTL. Lanjut VPC 3. Dan ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, berhasil. Nah, lanjut ke VPC 5. Ini kita ping. Nah, di sini tuh hasilnya request timeout atau gagal ya teman-teman, tidak bisa ke internet. Hal ini terjadi karena VPC 5 tidak ada di address list dan tidak mendapat NAT. Nah, kenapa hasilnya seperti itu? Karena NAT diperlukan agar paket dari jaringan private punya source public yang dapat dikenali internet. Karena kita memfilter NAT hanya untuk IP yang ada di address list, hanya IP tersebut yang mendapatkan fungsi NAT. Tanpa NAT, paket dari VPC 5 tidak bisa diterjemahkan. Atau router public atau remote host tidak tahu harus membalas kemana, atau akhirnya komunikasi gagal. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-13, yaitu mengenai firewall NAT, src NAT. Nah, NAT sendiri merupakan Network Address Translation. Seperti yang sudah kita ketahui, NAT ini digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private menjadi satu IP public. Untuk NAT sendiri itu dia juga bisa digunakan untuk ketersediaan alamat IP public, teman-teman. Nah, prinsip NAT itu sebenarnya sama dengan prinsip dari rules, yang yaitu keduanya bekerja dengan menggunakan strategi if then. Lalu untuk jenis NAT itu sendiri yang bisa kita gunakan saat ini ada dua jenis, yaitu src NAT atau source NAT dan DST NAT atau destination NAT. Nah, tentu saja untuk keduanya yaitu pasti memiliki perbedaan. Nah, untuk source NAT itu digunakan ketika ada klien yang ada di dalam router yang ingin keluar mengakses internet. Sedangkan untuk destination NAT itu digunakan ketika ada jaringan dari luar yang ingin masuk ke dalam jaringan klien kita. Nah, jadi pada menu if atau then
Untuk menu if-nya itu pada di ini ya teman-teman, general. Pada menu general itu kita menentukan apa yang ingin kita gunakan, apakah srcnat atau dstnat. Sedangkan pada menu done atau menu action itu kita menentukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, pada srcnat ada dua macam action yang umum dipakai, yaitu masquerade dan ini ya teman-teman, srcnat. Nah, untuk yang masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public dinamis. Sedangkan untuk yang srcnat itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public statis. Jadi, jika masquerade maka dia menggunakan IP public yang dinamis, sedangkan pada srcnat itu dia akan menggunakan IP public yang statis. Nah, sekarang kita akan praktikkan di Winbox-nya teman-teman agar lebih jelas. Ini teman-teman bisa ke menu IP lalu pilih address. Nah, pastikan address 1 atau interface yang mengarah ke ISP sudah ada IP, misalnya di sini yaitu 192.168.183/24. Nah, untuk yang /24 itu artinya total IP yang dipakai pada subnet tersebut adalah 254 alamat. Untuk keperluan simulasi kita anggap ada beberapa IP public tersedia di subnet itu, seakan-akan IP public kita akan menambahkan beberapa IP lagi sebagai simulasi. Nah, untuk menambahkan IP public di IP address ini tuh kita klik tanda plus atau add. Nah, masukkan alamatnya. Ini kita contohnya saja teman-teman, 192.127.136/24. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, kemudian ini kita copy, lalu ini kita ubah 137, lalu klik apply, kemudian copy, lalu ini ubah menjadi 138, klik apply, lalu copy, ini ubah di 139, klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita punya 4 IP public itu simulasi, 136, 137, 138, 139. Nah, pada lab ini hanya simulasi ya teman-teman. Di dunia nyata IP public berada di jaringan ISP. Nah, untuk melihat DroneNAT atau masquerade ini kita pergi ke menu IP, lalu firewall, lalu ini ke tab NAT, lalu double klik. Nah, NAT yang biasa digunakan yaitu biasanya untuk chainnya srcnat, lalu untuk actionnya yaitu masquerade. Jika action masquerade, maka saat klien lokal mengakses internet, router akan mengacak atau memilih IP public yang sesuai, tergantung interface atau public IP. Hasilnya IP yang tampak keluar bisa berbeda, dinamis atau otomatis. Nah, untuk mengganti action menjadi srcnat, spesifik ke alamat public, ini masih pada RollNAT ya teman-teman, yang sama. Lalu pada menu action yang ini kita ganti dari masquerade menjadi srcnat. Oke, lalu akan muncul file to address atau to address seperti ini. Nah, ini kita ketik IP public yang ingin dipakai, yaitu misalnya 192.127.137. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, penjelasannya setelah ini, kumpulan IP private yang keluar lewat router akan ditranslate atau dispesifikasikan menjadi IP 192.168.127.137. Jadi semua traffic keluar akan terlihat berasal dari 137, bukan acak. Nah, ini kita akan uji pada VPC 1 sampai VPC 5. Ini kita akan mencoba pengujian pada VPC 1. Ini kita coba ping 88. Nah, di sini hasilnya muncul TTL ya teman-teman, berhasil. Lalu kita ke VPC 2, saya coba ping 8. Ini muncul TTL ya teman-teman. Lalu kita langsung saja ke VPC 5. Nah, pada VPC 5 hasilnya request timeout atau gagal bila VPC 5 tidak termasuk aturan NAT atau sengaja diblok.
Nah, ketika kita ingin internetan, kumpulan IP private akan dispesifikasikan menjadi IP 137 agar VPC bisa internetan. Mudahnya untuk Action SRCnet, kita bisa mengubah IP private menjadi IP public secara manual dengan menambahkan IP tersebut di bagian to address. Kita lanjut ke pembahasannya ke-14, yaitu Firewall NAT DSTNet. Nah, DSTNet atau Destination NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita. DSTNet itu ada dua teman-teman, yaitu ada DSTNet dan Ready. Nah, untuk yang DSTNet ini digunakan ketika klien dari luar atau internet ingin mengakses jaringan lokal kita, sedangkan untuk yang Ready yaitu digunakan ketika ingin membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, dan server router. Nah, untuk membantu pembahasan ke-14 ini nantinya kita akan mengakses nantinya kita akan menambahkan web server ke dalam topologi. Nah, ini kita masuk ke binetnya. Nah, teman-teman, perangkat Linux sebelumnya ini kita bisa matikan dulu. Dan setelah itu ini kita bisa delete. Lalu setelah itu kita akan menambahkan web server baru. Ini kita bisa klik kanan pada topologinya, lalu pilih node. Nah, pada bagian Docker.io ini kita klik, lalu ini pada bagian image gunakan yang HTTP. Karena saya belum mendownloadnya ini, jadi kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Ini kita close lab, lalu pergi ke menu device. Ini scroll ke bawah, dan ini kita pilih ini teman-teman, Docker Apache 2. Ini kita klik ini device. Nah, ini memang prosesnya agak lama ya teman-teman, jadi ini kita tunggu saja. Nah, teman-teman, kalau sudah terinstall atau terdownload, ini akan otomatis muncul tulisan seperti ini, add to VNet. Nah, kalau sudah, ini kita kembali ke topologinya. Kita klik open. Lalu ini kita bisa klik kanan lagi, kemudian pilih node. Nah, untuk ininya yaitu Docker.io. Kemudian untuk VNetnya, untuk image-nya yaitu yang tadi kita download, VNet Lab Apache 2. Nah, untuk name-nya kita bisa ganti to web server. Kemudian untuk konfigurasi IP-nya ini kita menggunakan Ether 1 static IP. Ini kita bisa ketikkan 192.168.88.41 misalnya. Lalu slash 24. Nah, kemudian default route-nya yaitu 192.168.88.1. Primary konsolnya masih menggunakan telnet. Lalu untuk secondary konsolnya kita ganti ke SSH. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik save. Lalu ini kita hubungkan ke switch. Sudah, ini kita start. Kita ketikkan if config ether 1. Lalu ini kita enter. Nah, teman-teman, di sini IP-nya sudah muncul yaitu 192.168.88.41. Lalu sekarang kita akan cek gateway-nya menggunakan perintah IP root. Nah, di sini juga sudah muncul ya teman-teman, gateway-nya yaitu 192.168.88.1. Kemudian ini kita akan coba testing. Nah, teman-teman, ini hasilnya tidak bisa atau timeout itu terjadi karena sebelumnya kita masih menggunakan konfigurasi hanya VPC 1 sampai 4 yang boleh keluar internet. Nah, web server belum termasuk address list. Nah, untuk membuka kembali akses internet untuk semua ini kita bisa pergi ke Winbox, lalu pilih ke menu IP, firewall, lalu ini kita ke tab net, kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, pada bagian advance yang SSH address list ini kita bisa hapus saja yang VPC 1 sampai 4. Nah, kalau sudah, ini kita ke bagian action, lalu bagian actionnya teman-teman bisa ganti ke masquerade. Kalau sudah, ini kita klik apply, lalu oke. Nah, kemudian ini kita testing ulang di web servernya, ping 8. Nah, di sini akan muncul TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Lalu kita coba juga ping google.com. Nah, di
di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Artinya web server sudah bisa akses internet. NAT juga sudah berjalan normal kembali dan konfigurasi siap untuk tahap ke DST-NAT atau port forwarding. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-15 yaitu DST-NAT, Action DST-NAT. Nah, setelah kita sudah membuat topologi atau sudah mempersiapkan topologinya, di sini kita akan membahas action dari DST-NAT, tetapi pembahasan kali ini akan dilakukan secara praktik langsung. Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Langsung buka aplikasi Winbox-nya, lalu masuk ke menu IP, pilih firewall, lalu ini teman-teman ke tab net. Nah, di sini kita akan menambahkan role baru. Di DST-NAT ini digunakan ketika ada jaringan dari luar internet yang ingin mengakses web server dari dalam jaringan lokal, tetapi mereka harus menggunakan IP public MikroTik yang sudah diatur, static IP. Jadi, walaupun web server kita berada di jaringan lokal, private IP, perangkat dari luar tetap bisa mengaksesnya melalui IP public MikroTik dan port tertentu. Nah, di bagian IP ini nah, di sini saya sudah menambahkan 4 IP public pada interface Ether 1. Nah, IP ini sudah dibahas dan dibuat pada materi sebelumnya. Jadi sekarang kita tinggal menggunakannya sebagai alamat tujuan atau destination address pada role NAT. Nah, untuk menambahkan role baru, ini teman-teman bisa klik icon plus ini atau add. Lalu pada tab general, untuk chain-nya yaitu DST-NAT. Kemudian untuk protokolnya menggunakan TCP karena web server berjalan menggunakan TCP. Nah, untuk DST portnya yaitu 81 seperti ini, artinya siapapun yang ingin mengakses web server kita harus menggunakan port 8181. Nah, untuk DST address-nya ini kita bisa ketikkan 192.168.127.137 seperti ini. Ini adalah IP public static MikroTik yang akan kita gunakan. Jadi nanti kalau ada perangkat dari luar ingin mengakses web server, dia akan mengakses IP-nya yaitu 192.168.137.137.28181. Nah, kemudian ini kita ke tab action. Lalu untuk actionnya yaitu sini pilih DST-NAT. Lalu untuk address-nya yaitu 192.168.8841. Ini adalah IP private server atau web server. Nah, untuk portnya yaitu 80 karena web server berjalan di port 80. Nah, artinya setiap koneksi yang masuk ke 192.168.127.137.28181 akan diteruskan ke 192.168.88.41.80. Kemudian kalau sudah ini kita bisa klik apply lalu oke. Rule DST-NAT sekarang sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Nah, setelah dibuat kita akan lakukan uji coba. Ini kita buka tab baru pada menu Firefox-nya. Lalu ini kita bisa ketikkan 192.168.137.8181. Nah, teman-teman, di sini sudah berhasil dan sudah muncul tulisan web server is running. Itu berarti DST-NAT berhasil dan web server berhasil diakses dari IP public. Port forwarding berjalan dengan baik. Inilah tampilan dari Apache server web yang sudah berhasil diakses dari luar jaringan lokal. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian di VPC 1. Setelah mengecek IP address-nya menggunakan perintah show IP, nah di sini hasilnya sudah ada ya teman-teman. IP address-nya sudah ada, lalu IP static yang digunakan yaitu 192.168.88.31. Nah, untuk DNS-nya itu juga sudah terisi 192.168.88.1. Nah, jika punya teman-teman masih kosong, ini teman-teman bisa mengetikkan IP DNS lalu 192.168.88.1 kemudian bisa enter. Nah, kenapa menggunakan 88.1? Ini karena menggunakan gateway yang pada Ether 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji ping ke server menggunakan domain, yaitu perintahnya ping server1.mydomain.com. Enter. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL.
Lalu ini kita juga ping ke server 2. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, DNS sudah berhasil dikonfigurasi. Sekarang kita bisa mengakses server di jaringan lokal menggunakan nama domain, bukan hanya alamat IP. Kurang lebih seperti itulah konfigurasi dan pengujian DNS di server Mikrotik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan 17, DNSDNet Action Redirects. Nah, fungsi utama dari redirects adalah untuk membelokkan traffic ke router itu sendiri. Biasanya redirects digunakan pada layanan seperti hotspot, web proxy, dan server di router, dan layanan lain yang ada di router. Nah, jadi alurnya itu seperti ini. Klien atau VPC ingin mengakses domain atau server. Nah, request dikirim ke DNS tertentu. Nah, router itu akan mencegat atau redirect dan menggerakkan kembali ke dirinya sendiri. Dan router yang akan memproses request tersebut. Agar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke praktek di Winbox saja. Ini kita bisa buka Winbox-nya. Lalu masuk ke menu IP dan firewall, lalu masuk ke tab NAT. Nah, kemudian ini kita klik tombol add atau plus ini, kemudian ke menu action. Nah, perbedaan action DNSDNet dan redirects. Nah, untuk yang DNSDNet ini akan muncul kolom to address seperti ini, teman-teman. Artinya teman-teman bisa menentukan mau diarahkan ke IP mana. Nah, lalu untuk yang redirects itu tidak ada kolom to address karena paket akan langsung diarahkan ke router itu sendiri atau router Mikrotik. Nah, di pembahasan ini kita akan fokus memakai action redirects ya, teman-teman. Nah, kondisi awal VPC sebelum di redirects pada VPC 1 untuk DNS-nya yaitu 192.168.88.1. Kemudian pada VPC 2 untuk DNS-nya yaitu menggunakan DNS Google 8.8.8. Nah, masalahnya itu VPC 2 tidak bisa mengakses server karena DNS tidak sesuai dengan DNS di Ether 2 yaitu 88.1. Nah, sekarang kita akan buat rule agar walaupun DNS VPC berbeda 888 tetap bisa mengakses server. Ini kita masuk ke Winbox lagi. Lalu teman-teman bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, setelah itu ke tab NAT. Kemudian kita klik add. Untuk itu kita pergi ke general. Nah, untuk chainnya yaitu DNSDNet, protokolnya menggunakan UDP. Lalu untuk DSD portnya 53, port DNS ya teman-teman, 53 itu. Lalu untuk yang DSD addressnya 8.8.8 DNS milik VPC 2. Lalu masuk ke tab action. Actionnya menggunakan redirects. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, artinya sekarang semua request DNS ke88 akan dibelokkan ke router, diproses oleh DNS router, lalu bisa menemukan server lokal. Nah, ini kita kembali ke topologinya. Nah, di VPC 2 ini kita coba ping server2.mydomain.com, lalu enter. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL, artinya redirects berhasil bekerja. Nah, agar semua DNS dari klien berapapun bisa diarahkan ke router, ini kita bisa klik 2 kali pada rule tadi, lalu masuk ke tab general. Nah, lalu kita bisa kosongkan bagian DSD address-nya. Nah, semua DNS tanpa peduli IP DNS-nya apa akan tetap diarahkan ke router. Lalu ini kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian ini kita akan melakukan pengujian di VPC lain. Nah, ini kita menggunakan VPC 3 ya teman-teman. Ini kita bisa ping server1.mydomain.com, lalu enter. Nah, di sini sudah TTL teman-teman, sudah berhasil. Artinya semua VPC sekarang bisa mengakses server walaupun DNS-nya berbeda-beda. Nah, dengan metode DNSDNet plus redirects, teman-teman bisa memaksa semua klien memakai DNS router walaupun mereka set DNS 8.8.8, 1.1.1 atau lainnya, semua tetap bisa mengakses server lokal. Ini sangat penting untuk hotspot, web proxy, server internal kontrol DNS jaringan. Nah, sekian pada bab 9 ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.